Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Papua periode 2019-2023. Saya dipercayakan untuk memimpin Fakultas Kehutanan dengan mengusung visi pengembangan Fakultas Kehutanan, yaitu menjadikan Fakultas Kehutanan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul dan produktif dalam pengembangan ilmu dan teknologi di bidang kehutanan berbasis hutan tropis Papuasia. Nah, untuk mewujudkan misi tersebut ada 3 misi yang kami emban di Fakultas Kehutanan, yaitu menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan produktif. Yang kedua, menyelenggarakan program-program penelitian bidang kehutanan yang bermutu dan melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian melalui seminar-seminar dan jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan akselerasi pengabdian kepada masyarakat yang mampu menciptakan inovasi dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan budaya Papua, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Fakultas Kehutanan Universitas Papua memiliki berbagai macam sarana, prasarana, atau fasilitas yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Kami punya 3 gedung utama, 1 gedung dekanat, 1 gedung kuliah, kemudian 1 gedung laboratorium, dan gedung-gedung ini dipakai untuk proses pembelajaran, meningkatkan kegiatan pelayanan mahasiswa, kegiatan kependidikan, dan juga administrasi kemahasiswaan dan kepegawaian. Jumlah mahasiswa Fakultas Kehutanan sampai dengan saat ini berjumlah 1.105 orang dengan distribusi S1 sebanyak 775 orang, Diploma 3 Manajemen Hutan Alam Produksi 106, Konservasi Sumber Daya Hutan 116, dan Diploma 3 Budidaya Hutan 108 orang. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran itu, Fakultas Kehutanan juga memiliki staf dosen, baik yang PNS maupun non-PNS. Jumlah staf dosen Fakultas Kehutanan sebanyak 66 orang yang terdistribusi ke dalam jenjang pendidikan S3, kemudian jenjang pendidikan S2. Kami punya 18 doktor dan juga 1 guru besar yang selama ini terlibat di dalam proses belajar mengajar di Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan juga punya dosen-dosen non-PNS. Untuk saat ini kami mempunyai 2 dosen non-PNS dan dosen-dosen luar biasa yang membantu kegiatan proses belajar mengajar di Fakultas Kehutanan. Program studi yang ada di Fakultas Kehutanan ada 4. Pada jenjang strata 1 kami punya 1 program studi, yaitu program studi kehutanan. Pada jenjang strata 0 atau Diploma 3 ada 3 program studi, yaitu program studi Diploma 3 Manajemen Hutan Alam Produksi, program studi Diploma 3 Budidaya Hutan, dan program studi Diploma 3 Konservasi Sumber Daya Hutan. Fakultas Kehutanan juga telah menghasilkan banyak alumni yang sudah berkiprah di dunia kerja, tapi juga di masyarakat dalam berbagai bidang. Kami punya alumni, ada juga yang terjun di dunia sebagai seorang peneliti, ada juga sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pegawai negeri sipil, tapi juga ada yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan, bahkan ada juga yang bekerja sebagai karyawan-karyawati pada lembaga-lembaga swasta nasional dan di tingkat daerah. Alumni Fakultas Kehutanan cukup banyak memberikan kontribusi untuk mendukung kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan juga kegiatan proses pembelajaran di kampus. Mereka hadir, ada yang sebagai pembicara tamu untuk menyampaikan kuliah-kuliah umum, karena banyak juga di antara mereka adalah praktisi. Fakultas Kehutanan juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan juga dengan pemerintah nasional dan juga lembaga-lembaga swasta atau lembaga-lembaga non-pemerintah serta NGO yang bekerja sama dalam bidang penelitian dan juga bidang pendidikan. Fakultas Kehutanan ke depan terus berkomitmen untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul dan produktif di tengah-tengah masyarakat dan akan berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam rangka untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia yang unggul, khususnya untuk pembangunan
Manajemen Hutan Alam Produksi, Fakultas Kehutanan Universitas Papua. Prodi Diploma 3 Manajemen Hutan Alam Produksi didirikan pada tahun 1984 dengan SK pendirian nomor 101 garing Dikti garing Kaya garing 1984 pada tanggal 21 Agustus 1984. Penyelenggaraan Prodi Diploma 3 Manajemen Hutan Alam Produksi dimulai pada tahun 1987 dengan dibuka program studi Diploma 2 Reboisasi pada bulan Agustus 1986. Kemudian dibuka kembali dengan nama yang sama, yaitu Diploma 2 Reboisasi pada bulan Agustus 1993 dan pada tahun 1998 pada bulan Agustus dibuka dengan nama yang berbeda, yaitu Program Studi D1 Perpetaan. Pada tahun 2001 dibuka kembali dengan nama program studi yang berbeda, yaitu D3 Manajemen Hutan Alam Produksi pada bulan Agustus 2001 dengan SK izin penyelenggaraan Prodi nomor 73 garing Dikti garing Kaya garing 2007 pada tanggal 2 April 2007. Program studi Diploma 3 Manajemen Hutan terakreditasi B pada tahun 2009 hingga tahun 2014. Kemudian diusul kembali akreditasi program studi di tahun 2014 dan terakreditasi B dari tahun 2014 hingga 2019. Sisi program studi Diploma 3 Manajemen Hutan menjadikan program studi Diploma 3 Manajemen Hutan Alam Produksi sebagai program pendidikan tinggi profesional berbasis KKNI yang unggul di tanah Papua pada tahun 2021. 5 misi program studi D3 Manajemen Hutan Alam Produksi. 1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasional bidang manajemen hutan alam produksi yang bermutu berbasis KKNI. 2. Menyelenggarakan praktek terpadu dan pengabdian pada masyarakat secara terstruktur dan mandiri. 3. Meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga pendidik teknisi melalui pelatihan teknis bidang manajemen hutan alam produksi. 4. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran dan kegiatan praktek secara mandiri. 5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna pengembangan sumber daya institusi baik di dalam maupun di luar negeri. Profil lulusan D3 Manajemen Hutan Alam Produksi. Kami berharap lulusan kami ke depan bisa menjadi ahli media manajemen hutan alam produksi yang berkualitas dan unggul dalam menjalankan bidang profesinya, baik sebagai tenaga teknisi, praktisi, dan wirausaha. Dosen tetap perguruan tinggi pada Prodi Diploma 3 Manajemen Hutan Alam Produksi berjumlah sebanyak 38 orang dengan kualifikasi pendidikan 1 guru besar, 10 doktor, dan 27 magister. Saat ini dosen kami sebanyak 2 orang sedang melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain dosen tetap kami juga memiliki beberapa dosen praktisi, yaitu 3 orang yang berasal dari Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 1 orang dari Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan yang merupakan alumni kita dari program studi S1 Kehutanan, 2 orang dari staf administrasi pada Universitas Papua, 1 orang dari alumni kita yang banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan penelitian sehingga kami pakai menjadi tenaga teknisi dalam melakukan kegiatan praktek mata kuliah dan kegiatan praktek kerja terpadu. Stadim body kita di 5 tahun terakhir sebanyak 180 orang, di mana mahasiswa aktif kita untuk 5 tahun terakhir sebanyak 101 orang yang tersebar di tahun ajaran 2015-2016 hingga tahun ajaran 2017. Sekretaris Program Studi Diploma 3 Manajemen Hutan Alam Produksi. Di sini saya akan menyampaikan kurikulum yang kami selenggarakan di Prodi D3 MHP, kemudian sarana prasarana yang menunjang perkuliahan pada program studi D3 MHP dan alumni dari
program studi kami. Adapun kurikulum yang kami selenggarakan adalah kurikulum berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia dengan jumlah mata kuliah sebanyak 41 mata kuliah dengan total SKS 108. Sarana prasarana yang menunjang perkuliahan di prodi kami yang pertama adalah ruang kuliah, kemudian ruang prodi, auditorium, 6 laboratorium, yaitu laboratorium silvikultur, laboratorium biologi dan perlindungan hutan, laboratorium manajemen dan perencanaan hutan, laboratorium konservasi dan lingkungan, laboratorium teknologi hasil hutan, dan laboratorium lapangan berupa arboretum tempat mahasiswa kami sering melakukan kegiatan praktek. Dan yang terakhir adalah satu ruangan workshop yang biasa juga digunakan oleh mahasiswa kami untuk melakukan praktek. Program studi Diploma 3 MHP juga telah menghasilkan lebih dari 1.000 lulusan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, di Papua, Papua Barat maupun di luar Papua dan Papua Barat. Contohnya ada yang terserap di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, kemudian di Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah 17, kemudian Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau BPDAS, dan di instansi pemerintahan daerah seperti di Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Papua Barat, di KPH yang ada di Papua dan Papua Barat, kemudian ada juga yang bekerja di BUMN, di LSM, dan juga ada yang swasta, kemudian ada beberapa juga yang membantu kami sebagai tenaga teknisi dalam pelaksanaan kegiatan praktek untuk mahasiswa.